Sahabat, tahukah Anda, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Apa yang menjadi jatah kita akan sampai kepada kita, tidak kurang, tidak lebih, dan tidak akan salah alamat. Tapi ada yang sering kita lupa, rezeki itu bisa tertahan, bukan karena Allah lupa, bukan karena orang lain merebutnya. Sebelum kita mengeluh, kenapa rezekiku seret, cobalah bertanya pada hati, apakah aku sudah membersihkan jalan bagi rezeki itu? Atau justru aku sendiri yang menutupnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pernahkah kita merenung bahwa sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah menetapkan segala sesuatu tentang kita? Nama kita, nasib kita, jodoh kita, umur kita, bahkan rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, kemudian diutus malaikat kepadanya, lalu ia meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan menulis 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau sengsara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa sahabat? Artinya rezeki kita sudah ditulis rapi, tidak akan tertukar, tidak akan meleset, tidak akan salah alamat. Kalau memang jatah kita akan sampai kepada kita, meskipun seluruh manusia berusaha merebutnya. Kalau bukan jatah kita, tidak akan sampai, meskipun seluruh manusia berusaha memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Sahabat, rezeki memang tidak akan tertukar, tapi rezeki bisa tertahan, bukan karena Allah lupa, bukan karena malaikat salah mengantarkan, tapi karena dosa-dosa kita sendiri yang menghalanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan baik-baik, bukan karena kurang kerja keras, bukan karena saingan bisnis kita terlalu banyak, bukan karena ekonomi sedang lesu, tapi karena dosa. Bayangkan ada sebuah aliran sungai besar yang mengalir dari surga, membawa rezeki menuju rumah kita. Tapi setiap kali kita berbuat dosa,
kita meletakkan batu. Dosa lagi, kita tambahkan batu lagi. Lama-lama terbentuklah tembok besar yang menghentikan aliran itu. Airnya tetap ada, mengalir dengan deras, tapi tertahan di balik tembok yang kita buat sendiri. Kita berdoa siang malam, kita mengeluh, "Ya Allah, kenapa rezeki saya seret?" Padahal tanpa kita sadari, kita sendiri yang menutup pintu itu. Lalu, apa macam-macam dosa yang menghambat rezeki? Mari kita lihat. Mungkin ada salah satunya di hidup kita. Pertama, meninggalkan salat. Kita minta rezeki kepada Allah, tapi kita tinggalkan perintah terpenting dari Allah. Bagaimana Allah melapangkan pintu kalau kita sendiri menutupnya? Kedua, durhaka kepada orang tua. Banyak yang lupa, doa orang tua adalah magnet rezeki. Kalau orang tua terluka karena kita, hati-hati. Bukan hanya rezeki yang seret, tapi hidup pun bisa penuh masalah. Ketiga, memakan harta haram. Harta dari riba, suap, atau hasil menipu mungkin banyak jumlahnya, tapi berkahnya hilang, diganti dengan kegelisahan dan masalah. Keempat, zina dan maksiat. Dosa ini bukan hanya merusak hati, tapi menutup pintu keberkahan hidup. Dan yang kelima, memutus silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang pedagang kecil, tokonya selalu ramai, tapi anehnya uang yang didapat selalu habis entah kemana. Hari ini dapat untung banyak, besoknya motor rusak. Hari ini penjualan tinggi, besoknya anak sakit. Suatu hari ia mengadu pada seorang ustadz. Ustadz itu bertanya pelan, "Bagaimana hubunganmu dengan ibumu?" Pedagang itu terdiam. Ternyata sudah setahun ia tidak menengok ibunya, hanya karena masalah warisan. Ustadz itu berkata, "Rezekimu tidak hilang, tapi Allah sedang menahannya. Pulanglah, minta maaflah pada ibumu." Ia pun pulang, mencium tangan ibunya sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, rezekinya mulai mengalir lancar. Tidak hanya cukup, tapi berkah. Sahabat Tafakur Channel, Allah bisa memberi rezeki tanpa sebab, dan Dia bisa menahan meskipun semua sebab sudah kita usahakan. Kadang kita berpikir, saya sudah bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Mungkin Allah sedang berkata, perbaiki hubunganmu denganku, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Lalu lihat bagaimana aku membukakan pintu-pintuku. Lalu bagaimana membuka pintu rezeki yang tertahan? Pertama, tobat dengan sungguh-sungguh. Dosa itu seperti racun. Sebelum minta obat, buang dulu racunnya. Kedua, memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ketiga, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Keempat, sambung silaturahim. Jangan putuskan meskipun hatimu pernah disakiti. Dan yang kelima, perbanyak sedekah.
Sedekah itu membersihkan, bukan mengurangi. Sahabat Tafakur Channel, rezeki kita tidak akan tertukar. Tapi kalau kita masih tenggelam dalam dosa, jangan salahkan siapa-siapa kalau rezeki kita seperti pasir di genggaman. Banyak yang datang, tapi selalu hilang. Mungkin saat ini kita sedang menunggu rezeki yang besar. Mungkin Allah belum memberikannya, bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia ingin kita membersihkan hati terlebih dahulu. Seperti seorang ayah yang menahan hadiah untuk anaknya, menunggu sampai anak itu siap menerimanya. Maka mari kita runtuhkan tembok dosa yang kita bangun sendiri. Mari kita sambut rezeki dengan taubat, dengan ibadah, dengan kebaikan. Dan saat itu terjadi, rezeki yang Allah tetapkan untuk kita akan mengalir dengan deras, membawa ketenangan, membawa keberkahan, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Semoga kita semua menjadi hamba yang rezekinya lancar, berkah, dan penuh ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.